Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Guratan Cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Misteri di Desa Tertinggal untuk episode ketiga. Selamat mendengarkan. Tidak apa-apa, toh semua menjadi takdir hidup kami. Jawabnya yang terlihat lebih dewasa dariku. Kamu lapar gak sih? Yuk kita makan bekalku bersama. Males nih kalau makan gak ada temannya. Gak usah, aku gak terbiasa makan siang. Terima kasih karena mau mendengarkan kisahku, dan kuharap kamu masih mau berteman denganku. Belum sempat kuucap jawabanku, dia sudah pergi keluar kelas. Sepertinya dia menuju ke perpustakaan sambil menunggu bel masuk berbunyi. Aku pun melanjutkan tugas yang diberikan Bu Marni sambil menghabiskan isi bekal buatan Mama. Bitterball dan kentang dengan potongan sosis di atasnya. Mama memang wanita luar biasa dengan segudang kemampuannya. Jauh dariku yang hanya bisa menikmatinya. Bel masuk sudah berbunyi dan kulihat Nisa masuk ke kelas bersamaan dengan teman lainnya. Dia duduk di bangku paling depan, tepat lurus di depanku. Tapi sepertinya dia cukup pendiam karena jarang ngobrol dengan teman sebangkunya. Aku jadi mulai memperhatikannya. Teman sebangkunya justru lebih sering menghadap ke belakang untuk ngobrol maupun bertanya. Entah kenapa, serasa dia diacuhkan oleh mereka bertiga. Hingga pelajaran usai, aku bisa mencatat dengan baik apa yang diajarkan, sambil segera menelepon Mama untuk minta dijemput. Di sini tidak ada larangan membawa gadget, karena jarang ada siswa yang memilikinya. Aku pun membawa hanya untuk situasi seperti saat ini saja. Sambil menunggu Mama, aku menuju kantin yang sebelumnya aku tanyakan tempatnya kepada Pak Peno, satpam sekolah. Sesampainya di kantin, aku melihat Nisa masih membersihkan meja sambil menyapu lantainya. "Nisa, kamu belum pulang?" tanyaku sambil mendekatinya. Belum kek. Kamu kenapa kesini?" "Aku nunggu jemputan, rumahku cukup jauh dari sini. Kamu membersihkan kantin setiap pulang sekolah?" "Iya, lumayan nanti saat pulang ada makanan yang bisa kubawa pulang. Ibu kantin biasa memberiku makanan yang belum terjual. Kalaupun tidak ada, dia akan memberiku sebagian rezekinya." "Oh, kamu cuma hidup berdua dengan ibumu?" "Iya, ibuku bekerja di toko dekat rumahku. Alhamdulillah penghasilannya cukup untuk bayar sekolahku dan kebutuhan lainnya. Jadi aku ingin meringankan bebannya saja." Sungguh dewasa sekali pemikirannya, tidak sepertiku yang cuma menikmati hasil jerih payah orang tua. Aku pun membantunya membersihkan kantin yang luas ini. Awalnya ada penolakan halus darinya. Tapi setelah kupaksa dengan mengancam tidak mau berteman, dia akhirnya mengizinkanku. Memang sebenarnya aku juga tidak mau untuk tidak berteman dengannya. Tapi cara itu justru membuatnya menerimaku. Aku mau menjadi seorang teman yang ada di saat kesusahannya. Tidak seperti kebanyakan temanku lainnya yang ada di kota. Banyak dari mereka tidak bisa kuhubungi setelah mendengar kebangkrutan orang tuaku. "Terus gimana denganku?" tanya Bella. "Kita bertiga, geng," jawabku diiringi tawa kami. Neng kan cuma berdua, terus satunya siapa?" tanya Pak Peno yang tiba-tiba ada di belakangku. "Lah, kan satu, dua, nah ini yang satunya," jawabku sambil menghitung menunjuk ke arah Pak Peno di sebutan terakhir. "Bisa aja sih Neng, awas loh kalau berdua aja nanti ada yang ketiganya setan," lanjut Pak Seno menakuti kami. Aku dan Nisa hanya saling memandang tanpa kata, dan langsung tertawa bersama sambil melirik Bella yang tadi hanya diam memandang percakapan kami. "Oh iya Neng, sampai lupa. Tuh,
Di depan dah ditunggu jemputan. Kata Pak Peno kembali teringat tujuannya mencariku. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Dadah Nisa, besok jumpa lagi ya. Dah Kay, hati-hati di jalan ya. Kay pamit dulu ya Pak, hati-hati kalau nanti ada yang ikut, ucap Kay sambil berlari ke depan. Saat melewati aula, tempat yang tertera tulisan itu di atasnya, aku melihat seperti ada Bu Marni yang melintas. Tapi setelah ku amati, tak ada seorang pun di sana. Kuputuskan melanjutkan langkahku yang sempat terhenti sejenak. Dalam perjalanan pulang tak ada percakapan di antara kami. Mia sedang tidur di pangkuan Mama. Begitu juga dengan Mama yang sudah terlelap menikmati mimpinya. Kami merasa sangat lelah atas kegiatan beberapa hari ini. Papa masih fokus menyetir sambil menikmati musik kesukaannya. Entah kemana Bella pergi. Dia memang sering datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Macam mantra anak-anak yang suka mainan panggil setan. Sampailah kita menuju tengah hutan. Sebelum masuk ke desa, dari kejauhan, masih nampak ada sosok laki-laki itu. Dan seperti kemarin, dia hanya mengamati laju mobil kami. Sesampainya di rumah, aku dan Mia langsung menuju kamar karena rasa lelah yang melanda. Saat kubuka pintu, mulut kami kembali menganga. Ada tulisan di cermin lagi. Opo salahku, tulungono aku. Segera aku lari untuk menghapusnya dan menggendong Mia yang masih diam mengamati. Sesaat kemudian tercium bau wangi bunga melati yang memenuhi ruangan. Belum sempat kami mencari asalnya, terlihat sesosok perempuan di luar yang sepintas dari balik tirai jendela. Aku mengejarnya. Segera aku buka tirai itu. Namun kosong. Tak ada siapapun di sana, maupun di sekitar tempat itu. Berlanjut dengan suara mengejutkan. Terdengar dari arah dapur suara piring yang pecah. Kami pun menuju ke sana dan hanya ada Mama yang sedang membuatkan kami makan siang. Mama, tadi suara apa? Kok kayak ada piring atau benda pecah? Tanyaku sambil mencari asal suara. Suara apa? Dari tadi Mama di sini nggak ada suara apapun di sini. Yakin mah? Tanyaku masih tak percaya. Yakin pakai bingit? Jawab Mama mencairkan suasana. Namun sesaat kemudian Papa yang sedang sibuk mempersiapkan pembukaan warung baru di depan tergopoh masuk ke dalam rumah menuju tempat kami berkumpul. Mah, siapa yang nangis? Tanya Papa seperti mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Nangis? Panjang kami serempak. Oh, gak ada yang nangis ya? Salah dengar mungkin ya? Kirain Mama, soalnya suara mirip. Penjelasan Papa sambil pergi meninggalkan kami yang masih dalam kebingungan. Ya udah, kalian cepat ganti baju dan cuci tangan. Bentar lagi makanan siap. Iya, Ma. Kami semua siap menyantap masakan Mama, duduk di meja dan berdoa sebelumnya. Malam ini udara terasa sangat panas. Jadi kubuka sedikit jendela kamar. Namun aku seperti melihat ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Ya, itu dia. Seorang anak lelaki misterius. Semakin kuamati dia semakin mundur dan akhirnya berlari menjauh. Tapi apa yang dilakukan di sini? Kenapa dia yang selalu mengikuti kami? Pertanyaan itu kembali masuk ke dalam pikiran yang sudah sempat kuabaikan. Aku harus segera menyelidikinya, mencari tahu tentang apa yang meneror kami, yang membuat Mia ketakutan seperti tadi. Besok aku akan mencari petunjuknya. Nisa, mungkin dia pernah mendengar ceritanya. Pagi ini masih terasa melelahkan, seperti hari kemarin. Kami berangkat untuk melakukan aktivitas masing-masing. Hutan sudah terlewati, tapi tak ada siapapun yang mengamati kami. Sesampainya di sekolah, ada hal yang membuat kami terkejut.
Banyak warga berkerumun di sana. Aku pun segera masuk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nisa, aku melihatnya dan segera aku mendekatinya. Pagi Nis, sapaku yang langsung membuatnya terkejut hampir melompat. Pagi Kay, kamu baru datang. Iya, memang ada apa? Sekolah diliburkan hari ini. Ada kakak kelas kita yang meninggal di aula, bunuh diri katanya. Apa? Tapi kuhentikan ucapanku karena melihat Bu Marni yang melintas di dekat kami. Tapi kenapa Kay? Nggak apa-apa. Jawabku penuh tanda tanya. Dari jauh, aku melihat ada seorang anak perempuan yang menangis di wajah pucatnya. Aku tanya Nisa, dia justru kaget tak percaya. Itu Mbak Yuni yang tadi baru ditemukan meninggal bunuh diri. Yang bener Nis, jangan bercanda, gak lucu tahu. Sahutku dengan sedikit kesal tak percaya. Bella seperti biasa tiba-tiba muncul di sampingku, hanya diam tanpa bicara. Mengamati banyak orang yang sedang asik membahas kematian Naas. Seorang anak perempuan yang disebut Nisa dengan nama Mbak Yuni. Bel, apa yang kamu lihat? Tidak apa-apa, hanya ada yang aneh dengan kematiannya, jawabnya lirih. Aku dan Nisa saling berpandangan, menunggu Bella melanjutkan analisanya. Kemudian kami pun mengikuti Bella menuju anak perempuan pucat tadi. Kamu kenapa? Tanya Nisa yang sudah mengenal anak itu sebelumnya. Dia hanya menggeleng dalam tangisnya. Tak dapat berkata apa-apa. Aku dan Bella hanya diam menunggu jawaban atas pertanyaan Nisa. Dulu memang aku tidak pernah berbaur dengan makhluk tak kasat mata. Tapi entah kenapa, semenjak di desa ini, di rumah baruku, dan berteman dengan Bella, aku sering melihat mereka, walau tidak semua mengganggu. Termasuk teror yang masih misterius itu. Awalnya memang takut dan tak percaya, tapi lama-kelamaan rasa penasaran itu lebih tinggi dari rasa takutku. Kenapa kamu bunuh diri? Lanjut Nisa bertanya. Perempuan pucat itu kembali menggelengkan kepala, entah apa maksudnya. Dia masih shock atas kematiannya, jadi belum bisa menjelaskan. Mungkin juga masih ada beban yang tertinggal di dunia yang membuatnya belum tenang di alamnya. Penjelasan Nisa yang sepertinya sudah biasa menghadapi sosok seperti ini. Terus kalau Bella, kenapa masih belum tenang juga? Tanyaku sambil memandang Bella lagi. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tuaku. Tapi aku tidak dapat menemukan mereka. Jadi kuputuskan untuk menjaga keluargamu sampai saatnya nanti tiba. Saat mungkin orang tuaku yang sudah datang menjemputku. Ucap Bella dengan mata sedikit berkaca-kaca. Maaf Bel, tapi apa kamu yakin itu? Kan kita juga gak tahu apa orang tuamu masih hidup atau enggak. Lanjutku bertanya. Aku yakin suatu saat mereka akan datang menemuiku. Ucapnya sedih dengan tetesan darah keluar dari kelopak mata. Ya sudah, kita bahas Mbak Yuni lagi aja. Gimana Mbak? Apa ada yang bisa kami bantu buat bikin kamu tenang? Tanyaku untuk tidak membuat kesedihan untuk Bella lagi. Dia hanya mengangguk sambil menangis, menunjuk ke arah perpustakaan, dan melangkah bersama menuju ke sana. Aku dan Nisa mencoba membuka pintunya, tapi ternyata masih dikunci. Perpustakaan menjadi petunjuknya, tapi tak bisa terbuka sampai hari sekolah itu tiba. Aku, Nisa, Bella dan Mbak Yuni memutar ke belakang bangunan perpustakaan, berharap bisa menemukan jalan masuk lain. Tetapi nihil dan tidak ada yang bisa kami temukan di sini. Kami pun mencoba menemui Pak Peno, mungkin ada informasi lain dari dia. Dari pos tempatnya tak ketemui siapapun. Namun saat melintas dekat aula, aku seperti mendengar ada suara Pak Peno di sana dan kami pun mulai mendekatinya. Apa yang Bapak lakukan di sini? Tanyaku. Terlihat dia sedang berdiri di depan aula yang sudah dilingkari garis polisi. Enggak apa-apa, Neng. Saya hanya merasa gagal saja.
Saya sudah berusaha, tapi semua sudah terjadi. Maksudnya apa, Pak? Tanya Nisa. 10 tahun yang lalu, tepat di tanggal dan bulan yang sama dengan hari ini. Ah, sudahlah. Tidak perlu dibahas lagi. Jelasnya sambil berlalu pergi meninggalkan kami. Aku dan Nisa hanya saling memandang, sedangkan Mbak Yuni sudah pergi entah kemana. Bella mencoba masuk ke dalam aula untuk mencari petunjuk di sana. Nis, aku jadi kaget. Kemarin pas mau pulang aku lihat Bu Marni di sekitar sini. Cuma pas ku cari lagi, dia sudah nggak ada. Ucapku sambil mengingat. Iya kakek, tapi kita tidak boleh menuduh orang sembarangan. Kita harus cari bukti yang jelas dulu. Ayo sekarang kita cari buktinya, kita harus bisa membuka pintu perpustakaan itu dulu. Jawabku sambil berjalan ke perpustakaan lagi. Coba kita tanya Pak Peno lagi. Kami berdua mencari Pak Peno lagi untuk meminta kunci perpustakaan. Dengan alasan aku yang merasa bosan menunggu jemputan pulang dan mungkin kami bisa menemukan petunjuk baru dari sana. Pak Peno, maaf kami mengganggu lagi. Ucap kami bersamaan. Ada perlu apa, Neng? Boleh kami menunggu di perpustakaan sambil menunggu orang tuaku menjemput kami? Oh, kalau kunci perpustakaan dibawa Bu Marni. Kata Pak Peno yang membuat kami terkejut dan semakin yakin ada jawaban di sana. Terima kasih, Pak, jawab kami bersamaan. Oh iya, Pak. Maksud Bapak dengan 10 tahun yang lalu itu ada kejadian apa ya? Kalau boleh kami tahu, tanyaku memberanikan diri karena penasaran. Entah ada hubungannya atau tidak, 10 tahun yang lalu juga ada anak yang bunuh diri di aula itu. Aku dan Nisa terkejut bersamaan. Sampai tak sadar kalau mulut kami terbuka lebar. Kami pun mencoba bertanya kembali apakah ada informasi lain yang diketahui Pak Peno. Lalu maksud Bapak sudah mencegahnya gimana? Beberapa hari yang lalu, saya sempat bertemu Yuni. Dia selalu ke perpustakaan setelah pulang sekolah. Kami belum mau pulang kalau perpustakaan belum tutup. Kelihatannya ada beban yang disembunyikannya. Apa Bapak sempat bertanya? Jawabku sambil penasaran. Pernah, Neng, tapi dia tidak mau cerita. Terima kasih infonya, Pak. Kami pun berlalu pergi untuk segera mencari Bu Marni. Mungkin ada informasi lain yang bisa kami dapatkan dari sana. Para polisi dan siswa sudah jarang terlihat. Mungkin mereka sudah pulang dan masih trauma dengan kejadian barusan. Tetapi ketika sampai di depan ruang guru, tidak terlihat siapapun di sana. Sepertinya hanya aku dan Nisa yang masih ada di sini. Miss, kok nggak ada guru sama sekali ya? Iya, Kay. Apa mungkin mereka masih di kantor polisi untuk diminta keterangan? Jawab Nisa sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di dagu, mirip detektif yang lagi mikir pemecahan kasus. Kami masih duduk di kursi panjang yang terletak di depan ruang guru. Aku sengaja tidak menelepon Mama untuk minta dijemput, karena rasa penasaranku untuk bisa mencari tahu penyebab kematian Mbak Yuni. Terus sekarang kita mau apa, Kay? Tidak ada kunci maupun Bu Marni. Jadi tidak ada keterangan apapun yang kita dapat. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau enggak, kita baru bisa mencarinya seminggu lagi saat sekolah sudah dimulai. Ya sudahlah, kalau tidak dapat apa-apa, kita ke pos satpam saja. Barangkali ada informasi lain dari Pak Peno yang terlewat tadi. Ucap Nisa memutuskan. Ayolah, apa kamu gak lapar? Kita makan bareng-bareng bekalku dulu di sini yuk. Gak enak kalau ngasih ke Pak Peno, cuman segini. Jawabku mencoba Nisa makan bersama. Kamu makan sendiri aja, aku udah kenyang, jawabnya. Lah, gak enak kalau gitu nih. Mamaku tadi dibikinin bekal roti Maryam yang sudah dikasih topping serutan coklat dan keju. Kalau kamu gak mau nyoba, berarti kamu gak menghargai masakan mamaku. Mungkin gak enak ya menurutmu. Kataku mencoba meyakinkannya. Bukan begitu, Kay. Aku cuman gak enak kalau dianggap memanfaatkan kamu.
Aku sudah cukup merasakan hinaan mereka karena ketidakmampuanku dalam hal materi. Aku tidak pernah mengakumu seperti itu. Aku cukup senang bisa bersahabat denganmu. Tapi kalau kamu bersikap seperti itu, berarti kamu yang tidak senang bersahabat denganku dan tidak bisa menerimaku apa adanya. Bukan begitu. Ayo kita makan bersama. Aku juga belum pernah ngerasain si Maryam atau Meriam atau apalah tadi kamu bilang. Jawabnya begitu polos dan aku lebih menyukai sifatnya yang seperti itu. Kami sudah berada di pos satpam, tapi sepertinya Pak Peno masih di kamar mandi. Atau mungkin masih mengecek keadaan di sekolah sekitar. Setelah beberapa saat, tibalah beliau di depan kami yang sedang asik ngobrol tentang kesukaan kami masing-masing. Loh, kalian masih di sini? Semua murid sudah pulang dan sebaiknya kalian pulang juga, ucapnya. Iya Pak, ini Kay masih nunggu jemputan, jawab Nisa beralasan. Iya Pak, ini orang tuaku masih di pasar jadi belum bisa menjemput kami. Boleh kami tunggu di sini? Oh ya sudah, tunggu saja di sini. Toh nanti kalau dijemput juga kelihatan dari sini. Tadi nggak jadi pinjam kunci ke Bu Marni? Nggak ada orang di kantor Pak, jadi kami di sini saja nunggunya, jawabku. Ini barusan Pak Kepala Sekolah menelpon, katanya semua guru sedang di kantor polisi menjadi saksi. Dan saya pun juga nanti segera diminta untuk pergi ke sana. Setelah mereka kembali ke sini untuk mengadakan rapat perihal kejadian tadi. Jelas Pak Peno yang hanya membuat kami menganggukkan kepala. Sepertinya kami tidak mendapatkan informasi lagi hari ini. Dan memang harus pasrah menunggu keputusan dari polisi. Kasihan Mbak Yuni. Dia harus kehilangan nyawa di usia mudanya. Neng, sepertinya Bapak harus berangkat ke kantor polisi sekarang mumpung belum terlalu siang. Itu Pak Yunus juga sudah datang. Ucapnya berpamitan. Oh iya, nanti kalau sudah dijemput, pagarnya ditutup lagi ya, karena tidak ada orang di depan. Para guru juga pasti langsung berkumpul di ruang rapat sekolah setelah sampai ke sini. Lanjutnya setelah beberapa langkah ke depan. Siap Pak, jawab kami bersamaan sambil mengangkat tangan ke pelipis dengan sikap seperti gerakan hormat di upacara bendera. Saat kami menunggu di pos, terlihat mobil Ibu Marni dari jauh. Yes, akhirnya datang juga sebelum Mama menjemput. Ayo Nis, kita samperin Bu Marni, jawabku. Yakin kamu berani pinjam kuncinya? Tanya Nisa meragukanku. Ayo kita masih ada waktu beberapa jam buat mengungkap sebelum Mama menjemput kita. Kami berlari menuju parkiran, tempat mobil Bu Marni terbiasa parkir di sana. Tapi ternyata tak kutemui sosoknya. Tadi Bu Marni kemana ya? Kayaknya ke parkiran tapi sekarang kok cuma ada mobilnya di situ? Tanyaku pada Nisa. Mungkin ke ruang guru. Ayo cepat sebelum rapat dimulai. Ayo lari Nis, kamu masih kuat kan? Kok sepertinya wajahmu agak pucat? Gak apa-apa, mungkin agak capek aja, jawab Nisa menenangkanku. Kamu tunggu di sini aja, aku yang mencari Bu Marni, kataku meyakinkannya. Baiklah, aku duduk di taman depan perpus ya. Maaf. Wajah Nisa pucat sekali. Mungkin karena dia kelelahan main kucing-kucingan mencari bukti hari ini. Maafkan aku Nis karena perasa penasaranku menjadikanmu seperti sekarang. Aku mencari Bu Marni di ruang guru tapi tak kutemui di sana. Apa mungkin sudah dimulai rapat gurunya? Ya sudahlah, aku kembali ke Nisa saja. Tapi saat melewati aula, aku melihat Bu Marni di depannya. Sambil mengusap pipinya. Apa itu air mata? Air mata bahagia atau malah penyesalan yang dirasakannya? Ya sudahlah, ketumi saja. Semoga memang bukan dia pelakunya. Selamat pagi, setengah siang Bu, maaf mengganggu. Ucapku mengejutkannya. Iya ada apa? Kok belum pulang? Tanyanya sambil menaikkan sebelah alis. Saya masih menunggu jemputan. Bu, bolehkah saya meminjam kunci perpus sambil menunggunya? Tanyaku hati-hati.
Berharap tidak membuatnya marah karena aku juga belum begitu mengenalnya. Oh iya, ini kuncinya. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa dikunci lagi ya. Jawabnya dengan menyerahkan kunci dengan gantungan bentuk buku dengan sampo warna kuning. Terima kasih Bu. Nanti kalau sudah dijemput dan ibu belum selesai rapat bagaimana? Letakkan saja di gantungan kunci-kunci yang ada di pos satpam. Siap Bu, sekali lagi terima kasih. Setelah bercakap sebentar dengannya, sepertinya aku merasa dia orang yang baik. Dengan badan yang sedikit gemuk, kulit putih, jilbab panjang, dan murah senyum, membuat dia tak terlihat seperti seorang yang tega menyakiti orang lain. Semoga saja itu benar. Sepertinya tak tega juga menurut Bu Marni dengan setiap keramahannya. Aku berlari ke perpus untuk mencari Nisa. Sampai di dekat pos, aku seperti melihat seorang sedang mengintai. Seorang laki-laki setengah tua yang menempelkan wajahnya di sudut gerbang. Apa yang dilakukannya? Biar sajalah, yang penting aku juga sudah mendapatkan kunci ini. Dan ada hal lain yang lebih penting harus diurus hari ini. Hai Nis, lama ya nunggunya? Tanyaku mendekati Nisa. Gak apa-apa, udah dapat kuncinya? Iya, nih kuncinya. Oh iya, tadi aku lihat ada orang gak jelas yang kayak mengintai sekolah kita gitu. Ceritaku padanya. Maksudnya polisi, kayaknya udah pada pulang tadi. Apa sengaja mengintai diam-diam? Kayaknya bukan deh kalau polisi. Soalnya dari postur tubuhnya kurang pas kalau jadi polisi. Oh iya, kamu gimana keadaannya? Aku udah baikan, mungkin karena tadi pagi gak sarapan jadi agak lemas aja. Cuma sekarang udah mendingan setelah duduk sebentar. Jelas Nisa sambil mengangkat tangannya menirukan atlet angkat besi. Pas tuh kalau jadi Bina Ragawati. Aku ada sepotong roti kalau kamu mau. Biasa, mama tuh selalu siapin bekal plus roti yang dibelinya. Takut aku jajan sembarangan soalnya. Gak apa-apa, makan aja. Aku udah kenyang banget. Kalau kamu nolak, berarti kamu nolak rezeki loh. Jawabku dengan sedikit memaksa. Sampai disinilah episode ketiga dari Misteri di Desa Tertinggal. Nantikan kelanjutan dari cerita ini pada video saya selanjutnya. Salam sehat buat kalian semua, selamat beristirahat bagi yang akan istirahat, dan selamat beraktivitas bagi yang akan melakukan aktivitasnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.